Sistem pemurnian monster, bab 326 sampai dengan 330. Bab 326 sesuatu yang besar telah terjadi. Ruang hampa. Di sini, ini adalah tempat kediaman klan iblis Phoenix kuno. Ini juga merupakan ruang terpisah. Hanya, ruang hampa berbeda dari lembah naga. Ukuran ruang hampa ini hanya sebesar sebuah desa kecil di benua 9 meter. Namun justru karena ukurannya yang kecil, energi spiritual di dalam ruang hampa ini sangat melimpah dan menakutkan. Bahkan, dengan mata telanjang, seseorang dapat merasakan energi spiritual yang mengalir melalui ruangan tersebut. Justru karena alasan inilah kultivasi klan iblis Phoenix kuno dapat berlangsung begitu cepat. Ketika Ali membawa Ye Qingwan kembali ke klan iblis Phoenix kuno, mereka langsung pergi ke tetua tertinggi klan tersebut. Namun, di luar kediaman tetua tertinggi berdiri dua anggota kuat dari klan iblis Phoenix kuno. Aura yang terpancar di sekitar kedua orang ini sebenarnya adalah aura seorang ahli alam transformasi suci setengah langkah, yaitu iblis Phoenix kuno tingkat ke-10. Ahli. Awalnya mereka berdua mengira itu adalah serangan musuh ketika melihat embusan angin menerpa mereka, tetapi mereka berdua terkejut ketika melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Ali. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Ali semakin mengejutkan mereka. Ahli, kau benar-benar sudah mencapai peringkat suci. Kebaikan, melihat kilatan nafsu di mata kedua pria di hadapannya, secerca rasa tidak senang melintas di mata Ali, tetapi dia tidak menunjukkannya kepada mereka. Sebenarnya, dengan parasnya, Ali adalah sosok setingkat dewi di seluruh klan iblis Phoenix kuno. Seluruh klan berjumlah kurang dari 100 orang. Hampir setiap iblis Phoenix kuno menyimpan ketertarikan pada Ali. Sayangnya, ahli sendiri sangat kuat, sehingga para pemuda dari klan iblis Phoenix kuno itu memiliki rencana tetapi tidak berani melakukan apapun kepada ahli. Jangan bicarakan itu dulu. Di mana tetua tertinggi? Ali bertanya kepada dua iblis Phoenix kuno yang menjaga mereka. Sang tetua agung saat ini sedang mengasingkan diri, bersiap untuk mencapai tingkat kedua dari peringkat suci. Adakah yang bisa saya bantu? Kedua anggota klan iblis Phoenix kuno itu cukup sopan kepada Ali. Pertama, ahli adalah dewi mereka. Kedua, ahli menghilang untuk sementara waktu dan kembali sebagai ahli tingkat Sein. Terlepas dari rasnya, semua kelompok memperlakukan yang kuat dengan penuh hormat. Terpencil dalam pengasingan seumur hidup dan mati. Sudah berapa lama tetua agung mengasingkan diri? Sekitar 10 hari lagi, kita akan segera mendapat kabar. Baiklah. Mendengar bahwa tetua tertinggi sedang mengasingkan diri untuk kultivasi hidup dan mati, Ali hanya bisa menunggu sampai ia berhasil keluar. Untungnya, Ali telah memeriksa kondisi Ye Qingwan di cincin spasialnya ketika ia kembali ke klan iblis Phoenix kuno. Meskipun situasinya genting, nyawanya tidak dalam bahaya langsung. Melihat Ali hendak pergi, kedua anggota klan iblis Phoenix kuno itu buru-buru menjilatnya. Ahli, ada apa kau ingin menemui tetua agung? Kau bisa mengatakan hal yang sama kepada kami saudara-saudara. Percuma saja memberitahumu, hanya ahli setingkat Sein atau lebih tinggi yang bisa menyelesaikan ini. Meskipun ahli sendiri sudah menjadi ahli tingkat Sein, bagaimana mungkin dia tahu cara menyembuhkan orang-orang yang telah dia lukai? Terlebih lagi, dia belum lama menjadi ahli tingkat Sein. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang belum dia ketahui. Apakah perlu menjadi ahli setingkat Sein? Kedua anggota klan iblis Phoenix kuno itu saling bertukar pandang. Kalau begitu, kau bisa pergi menemui tetua agung. Meskipun tetua agung tidak sekuat tetua tertinggi, dia tetaplah seorang ahli tingkat Sein. Mungkin dia bisa membantumu. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Ali akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, karena tetua tertinggi sedang mengasingkan diri, mari kita cari tetua pertama dulu dan lihat apakah dia punya ide. Dengan pikiran itu, Ali berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, berubah menjadi bintang jatuh. Sambil memperhatikan sosok Ali yang menghilang dan mencium aroma yang tertinggal darinya, kedua anggota klan iblis Phoenix kuno itu tersenyum getir. Ali itu memang luar biasa, pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ah, aku penasaran siapa yang akan cukup beruntung untuk menikahinya di masa depan. Dan percaya atau tidak, aku bermimpi tentang Ali lagi semalam. Setelah mendengar perkataan temannya, anggota lain dari klan iblis Phoenix kuno meninju dada pria itu. Jangan omong kosong, Ali adalah dewi saya, Anda tidak boleh bermimpi tentang dia. Karena khawatir Ye Qingwan akan meninggal,
Ali langsung pergi menemui Tetua Agung setelah meninggalkan Tetua Tertinggi. Untungnya, Tetua Agung dari klan Iblis Phoenix kuno tidak mengasingkan diri. Tetua itu terkejut ketika melihat Ali muncul di hadapannya. Ahli, kau benar-benar telah mencapai peringkat suci. Selamat, sekarang klan Iblis Phoenix kuno kita memiliki 3 ahli peringkat suci. Kudengar manusia yang mencapai peringkat suci 1000 tahun yang lalu telah menghilang sepenuhnya. Jadi, begitu Tetua Tertinggi keluar dari pengasingan, klan Iblis Phoenix kuno kita akan mampu menjadi penguasa seluruh benua 9 meter. Melihat Tetua Tertinggi di hadapannya begitu bersemangat, Ali hanya bisa tersenyum kecut. Tetua, mari kita bicarakan soal dominasi ini nanti. Saya datang kepada Anda hari ini karena saya ingin meminta bantuan. Oh, ada apa? Pria yang lebih tua itu memutar matanya dan menatap Ali yang berada di depannya. Harus diakui, ahli benar-benar cantik. Meskipun Tetua Agung ini telah hidup selama ribuan tahun, jantungnya tetap berdebar kencang saat melihat ahli. Beginilah, Ali menceritakan kisah Ye Qingwan, tetapi dia menghilangkan bagian tentang Xia Fukun. Lagi pula, akan merepotkan jika anggota klan mengetahui keberadaan Xia Fukun. Maka Xia Fukun dalam bahaya. Lagi pula, sebagian besar anggota klan Iblis Phoenix kuno terjebak pada tingkat transformasi suci setengah langkah dan transformasi suci semu. Jika klan Iblis Phoenix kuno mengetahui tentang Xia Fukun, makhluk dengan garis keturunan naga emas bercakar 5, mereka pasti akan membunuhnya atau menangkapnya untuk dikawinkan dengan Iblis Phoenix kuno betina. Entah mereka terbunuh atau ditangkap, itu bukanlah yang ingin dilihat ahli. Setelah mendengarkan kata-kata Ali, Tetua Agung dari klan Iblis Phoenix kuno jelas merasakan sesuatu yang berbeda. Ali ini adalah anggota klan Iblis Phoenix kuno mereka. Mengapa dia begitu peduli pada seorang wanita manusia biasa? Biarkan aku melihat teman manusiamu yang tanpa sengaja kau lukai. Saat pria yang lebih tua itu berbicara, dia terus melirik Ali dari sudut matanya. Ali juga terlalu cemas. Tetua tertinggi adalah tuannya, jadi wajar jika dia bisa menceritakan apapun kepadanya. Namun, sesepuh ini, terlepas dari kedudukannya yang tinggi dan kekuasaannya yang besar, sebenarnya memiliki sisi gelap. Ali baru saja melepaskan Ye Qingwan. Tetua itu terkejut, karena dia melihat darah emas mengalir dari tubuh Ye Qingwan. Karena dia merasakan asal-muasal darah itu. Tanpa alasan yang jelas, kilatan keserakahan muncul di mata pria tua itu saat ia menatap Ye Qingwan di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Kalau aku tidak salah, wanita ini seharusnya adalah naga emas bercakar 5, kan? Berdengung. Begitu orang yang lebih tua itu selesai berbicara, Ali merasakan sensasi berdengung di kepalanya, seolah-olah dia disambar petir. Bab 327 Tiga bersaudara dari Beihai bersatu kembali. Jika saya ingat dengan benar, tingkat keberhasilan klan kita dalam mencapai peringkat Sein dapat ditingkatkan secara signifikan dengan kawin dengan klan naga emas bercakar 5. Terlebih lagi, bahkan anggota klan kita yang telah mencapai peringkat Sein dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka jika mereka dapat kawin dengan naga emas bercakar 5. Pada saat itu, Tetua Agung dari klan Iblis Phoenix kuno menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, tubuh Ali gemetar hebat. Hampir secara naluriah, dia memasukkan Ye Qingwan kembali ke gelang spasialnya. Tetua Agung tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, dia menatap Ali dengan geli. Ali, aku tidak tahu hubunganmu dengan naga emas bercakar 5 kecil ini, tetapi kau harus ingat bahwa kau adalah anggota klan Iblis Phoenix kunoku. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Aku akan datang kepadamu untuk memintamu kembali suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, pria yang lebih tua itu mengabaikan Ali dan pergi sambil tertawa. Barulah setelah Tetua Agung pergi, tubuh Ali benar-benar roboh. Ya, karena cedera yang dialami Ye Qingwan, dia hanya mempertimbangkan bahwa klan Iblis Phoenix kuno dapat menyembuhkan Ye Qingwan, tetapi dia mengabaikan satu hal. Yaitu, Ye Qingwan juga memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5 yang mengalir di dalam nadinya. Selain itu, cukup jelas bahwa Tetua Agung menyukai Ye Qingwan. Kita sudah tamat. Ahli tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Dengan tetua tertinggi yang mengasingkan diri untuk kultivasi hidup dan mati, Tetua Agung kini memegang kekuasaan sebenarnya di dalam klan Iblis Phoenix kuno. Meskipun Ali juga seorang ahli tingkat Sein, dia masih agak lebih rendah daripada tetua tertinggi, seorang ahli tingkat Sein veteran. Lebih jauh lagi,
Meskipun dia adalah dewi di hati para pemuda di klan iblis Phoenix kuno, pengaruhnya masih lebih lemah daripada tetua agung. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ali sempat kehilangan arah. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada tetua tertinggi. Karena tetua agung adalah seorang wanita tua dan merupakan guru Ali, wajar jika dia akan melindunginya. Tetapi, di sisi lain, tetua tertinggi saat ini sedang mengasingkan diri, menghadapi krisis hidup dan mati antara Sein Rank 1 dan Sein Rank 2. Meskipun Ali cukup beruntung mencapai peringkat suci, dia juga tahu bahwa setiap langkah setelah mencapai peringkat suci akan sangat sulit. Tuan, Anda harus keluar dari pengasingan dengan selamat. Senyum getir muncul di mata Ali. Dengan perasaan tak berdaya, ia membawa Ye Qingwan kembali ke kediamannya. Yang tidak diketahui Ali adalah, untuk menekannya, Tetua Agung menyebarkan berita bahwa Ali telah membawa Ye Qingwan kembali ke seluruh klan iblis Phoenix kuno. Klan iblis Phoenix kuno hanya terdiri dari sebuah desa kecil, sehingga berita menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, seluruh klan mengetahui bahwa Ali telah membawa kembali seekor naga emas kecil bercakar 5. Terlebih lagi, itu adalah naga betina. Dan sangat cantik. Selama 2 hari terakhir, banyak pemuda dari klan iblis Phoenix kuno yang mengelilingi kediaman Ali. Dibandingkan dengan kecantikan Ali, naga emas bercakar 5 itu memang lebih memikat bagi mereka. Di sisi lain, Xia Fukun tidak menyangka bahwa kembalinya Ali ke klan iblis Phoenix kuno bersama Ye Qingwan akan menyebabkan kehebohan sebesar ini. Pada saat itu, dia telah tiba di puncak Laut Utara. Hanya, meskipun Zukong mengatakan bahwa klan iblis Phoenix kuno terletak di ujung Laut Utara, Xia Fukun tidak mengetahui lokasi tepatnya. Dan puncak Laut Utara ini memang sangat dingin, seperti yang dikatakan. Rumor, bahkan di pinggiran puncak Beihai ini, Xia Fukun sudah merasakan hawa dingin yang tak berujung. Angin dingin, seperti bila es, terus menerpa wajah Xia Fukun. Xia Fukun sudah mengenakan mantel tebal berlapis katun, tetapi dia masih merasakan hawa dingin yang merembes masuk. Saudara Lian, apakah ada cara lain? Xia Fukun merasa bahwa puncak Laut Utara ini sudah agak mirip dengan kutub utara dan selatan di bumi. Terlebih lagi, semakin dalam seseorang menyelam, semakin dingin suhunya, jauh lebih dingin daripada kutub utara dan selatan. Bahkan, seandainya Xia Fukun bukan seorang kultivator, darahnya mungkin sudah membeku saat ini. Aku memang memiliki kekuatan binatang iblis tipe api yang dapat menjaga tubuhmu tetap hangat secara konstan, mencegahnya terkikis oleh dingin yang ekstrim, tetapi sistem pemurnian iblis berhenti sejenak pada titik ini. Kekuatan ini menghabiskan banyak energi spiritual. Lupakan itu, bawa saja ke sini dulu. Apakah itu akan menghabiskan energi spiritual atau tidak, tergantung pada berapa lama waktu yang kau butuhkan, Saudara Lian, untuk menemukan jalan menuju klan iblis Phoenix kuno di puncak Laut Utara ini. Mendengar ucapan Xia Fukun, sistem pemurnian iblis tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, Xia Fukun merasakan panas yang tiba-tiba dan hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Panas yang menyengat ini terasa seperti api yang berkobar di dalam tubuh Xia Fukun. Meskipun api menyala sangat terang, Xia Fukun merasa hangat dan nyaman karena di luar sangat dingin. Panggilan, Xia Fukun menghela napas lega. Benar sekali, jika keadaan terus berlanjut seperti sebelumnya, dia pasti sudah membeku sampai mati di sini bahkan sebelum mencapai kedalaman Laut Utara. Tidak lama setelah mereka mulai berjalan, Xia Fukun tiba-tiba merasakan 3 suara mendesing menerjang ke arahnya. Kebaikan, merasakan kehadiran yang familiar, Xia Fukun terkejut. Oh, apa, bertemu dengan kenalan lama. Kami bertiga bersaudara baru saja memikirkan cara untuk menyelesaikan urusan dengan kalian, tapi kami tidak menyangka kalian akan datang menerobos masuk ke sini sendiri. Tidakkah kalian tahu bahwa puncak Laut Utara ini adalah wilayah kami, wilayah 3 bersaudara Laut Utara? Orang yang berbicara adalah Xiongda, yang sebelumnya telah mencuri pecahan situs suci Xia Fukun. Xiong Er dan Xiong San mengikutinya dari belakang. Kondisi Xiong Er sedikit lebih baik, tetapi luka Xiong San jelas belum sepenuhnya sembuh, dan dia tampak agak pucat. Namun, mereka bertiga telah lama tinggal di puncak Laut Utara, jadi mereka cukup familiar dengan iklim di sana. Alasan mengapa Xia Fukun ditemukan adalah, alasan utamanya adalah meskipun ketiga orang ini cukup kuat di benua 9 meter, tindakan kejam mereka telah membuat mereka memiliki banyak musuh, dan mereka telah menanam mata-mata di beberapa tempat di puncak Laut Utara.
Setelah merasakan kehadiran Xia Fukun, ketiga orang itu langsung mendatanginya. Awalnya mereka mengira Xia Fukun datang bersama Zukong dan yang lainnya, tetapi sekarang setelah mereka tahu, ketiga bersaudara dari Beihai itu tidak akan berani menunjukkan diri. Lagi pula, Zukong adalah kultivator tingkat Sein Semu. Namun, yang mengejutkan mereka, Xia Fukun datang ke puncak Beihai sendirian kali ini. Astaga, sudah kami beritahu, kami adalah tiga bersaudara dari Beihai. Beraninya kau datang ke wilayah kami sendirian. Bukankah ini indikasi yang jelas bahwa mereka tidak menghormati kami, tiga bersaudara dari Beihai? Bab 328 Penguasa Laut Utara. Siapa kamu? Xia Fukun menatap Xiongda dan dua orang lainnya lalu mengajukan pertanyaan. Ketiganya, termasuk Xiongda, langsung kebingungan. Astaga, bro, ada apa dengan ingatanmu? Kami bertiga bersaudara dari Beihai. Kami pernah bertarung satu sama lain di kediaman keluarga Ye di prefektur Chishui. Xiongda mengerutkan kening dan menjelaskan kepada Xia Fukun. Oh, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Xia Fukun tersenyum. Jadi, kalian datang ke sini khusus untuk menunjukkan jalan kepadaku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketiga bersaudara dari Beihai itu saling bertukar pandang. Astaga, Xia Fukun terlalu sombong. Mereka datang ke wilayah mereka dan berani berbicara seperti itu. Bos, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Karena sekutu-sekutu kuatnya belum datang, mari kita bunuh dia dulu dan selesaikan masalahnya nanti. Xiong San sangat membenci Xia Fukun. Saat berada di rumah keluarga Ye, bukan hanya Xiongda dan Xiong Er, tetapi bahkan dirinya sendiri mengira dia sudah mati. Namun tanpa diduga, ketika kembali ke puncak Beihai, dia menghela napas lega. Sekarang, meskipun dia telah hidup kembali, tingkat kultivasinya telah secara permanen diturunkan ke tahap awal kekuatan ilahi, bahkan lebih rendah dari Xia Fukun sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Xiong San bersembunyi di belakang Xiongda dan Xiong Er. Jangan khawatir, saudaraku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Api berkobar di mata Xiongda. Seandainya bukan karena Xia Fukun, ketiga bersaudara itu pasti masih bersenang-senang di luar. Mengapa mereka harus tinggal di puncak Beihai, menjaga Xiong San? Mendengar kata-kata Xiongda, Xia Fukun terdiam. Mengapa kau tak mau mendengarkan akal sehat? Mengapa kau harus menggunakan kekerasan terhadapku? Xia Fukun menggelengkan kepalanya, dan detik berikutnya. Bang! Suara dentuman keras. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berkepala 3 dan berlengan 6 muncul di hadapan Xia Fukun, memegang huntian Ling pita ajaib Qian Kun Huan cincin ajaib dan tombak berjumbai merah, sambil menunggangi roda angin dan api. Xia Fukun. Ketika bocah kecil itu muncul, dia terkejut saat melihat Xia Fukun. Haha, Neza, sudah lama sekali. Menyaksikan Xia Fukun menyapa monster berkepala 3 dan berlengan 6 itu. Ketiganya, termasuk Xiongda, terkejut. Astaga, hei, apa orang ini sedang melakukan trik sulap seperti menghilang begitu saja di depan kita? Haruskah kita memukulinya? Potong, itu harus dipotong. Meskipun Xiongda dapat merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Neza ini, dia tidak tahan. Jika Anda sudah tidak tahan lagi, Anda tentu harus mengambil tindakan. Melihat Xiongda hendak bergerak, Xia Fukun dengan cepat berkata kepada Neza. Saudara Neza, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Kau bilang kau sedang mendisiplinkan Jinza dan Musa, kan? Bantu aku menangani mereka dulu, baru kau bisa kembali. Baiklah, Neza melambaikan tangannya. Dia melirik ketiga pria di depannya, Xiongda dan rekannya. Sejujurnya, dari ketiga saudara Beihai, hanya Xiongda yang agak menarik perhatiannya. Sedangkan Xiong Er, Xiong San, apa-apaan ini? Neza dengan santai melemparkan cincin semesta di tangannya ke arah Xiong San. Ketika Xiong San melihat lingkaran mirip mainan itu mendekatinya, awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sedetik kemudian, dia benar-benar tercengang. Karena cincin Qian Kun itu sebenarnya mengandung energi yang tak terhingga kekuatannya. Cincin Qian Kun menghantam tubuh Xiong San, mengubah tubuh fisiknya menjadi tumpukan daging cincang. Bahkan roh primordialnya pun hancur oleh cincin Qian Kun sebelum sempat melarikan diri. Terlalu lemah. Neza melirik dingin ke arah situasi Xiong San, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiongda dan Xiong Er. Ah, saudara ketiga, sebelumnya, Xiongda dan Xiong Er mengira Xiong San telah meninggal.
Namun Xiongsan secara ajaib selamat, yang mengejutkan dan menggembirakan mereka. Akan tetapi, sekarang mereka tahu bahwa Xiongsan benar-benar telah meninggal. Tanpa peringatan, mata Xiongda dan Xiong-er seolah menyemburkan api. Mereka segera mengepung Neza. Hahaha, kamu datang di waktu yang tepat. Neza tetap tenang dan pergi menemui keduanya. Kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat immortal. Namun, karena ia dipanggil oleh Xia Fukun, ia hanya mampu mempertahankan alam transformasi Sein setengah langkah. Tetapi fondasi Neza masih tetap ada. Selain itu, ada berbagai metode dan artefak magisnya yang tak ada habisnya. Neza bahkan mampu melawan para ahli di tingkat Sudosanto. Meskipun Xiongda dan Xiong-er telah pulih dengan baik, mereka masih terluka. Setelah lebih dari 10 ronde, Neza unggul. Xiong-er dan Xiongda terpaksa mundur perlahan. Pada saat itulah Neza kembali melemparkan tombaknya yang berjumbai merah. Peluru itu menembus dada Xiong-er, dan secara tidak sengaja juga menghancurkan roh purba Xiong-er. Melihat kedua saudara laki-lakinya tewas di tangan Neza dalam waktu kurang dari beberapa menit, Xiongda tidak berani berbicara. Dia segera berlutut, mengakui kekalahan kepada Neza dan Xia Fukun. Ini membosankan. Neza mengangkat bahu tanpa daya. Xia Fukun, kalau tidak ada hal lain, izinkan aku pulang dulu. Jinza dan Musa masih menungguku. Hehe, kakak Neza, jangan terburu-buru. Kalau kau pergi, anjing tua ini pasti akan menyerangku lagi. Aku merasa lebih tenang jika kau ada di sisiku. Biarkan aku mendapatkan informasi darinya dulu. Saat Xia Fukun berbicara, dia mengeluarkan pedang terbang dari gelang ruang angkasanya dan meletakkannya di dagu Xiongda. Jika kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kau yang bicara. Xiongda awalnya ingin mengatakan, Anda, tetapi setelah melihat tatapan dingin Neza, dia segera mengubah sapaannya menjadi, Anda, Tuan. Ini hanyalah detail kecil, tetapi sepenuhnya menunjukkan tekad Xiongda untuk bertahan hidup. Xia Fukun tidak memikirkan hal-hal itu. Dia menatap Xiongda dan bertanya langsung. Katakan padaku, di mana tepatnya letak klan iblis Phoenix kuno di puncak Laut Utara? Apa? Mendengar kata-kata Xia Fukun, tubuh Xiongda bergetar hebat. Dia menatap Xia Fukun dengan tak percaya. Di matanya, Xia Fukun hanyalah seorang seniman bela diri di puncak alam kekuatan ilahi, dan bahkan dengan Neza, seorang pembantu di alam transformasi suci setengah langkah, Xia Fukun masih jauh dari mampu mencapai tempat seperti klan iblis Phoenix kuno. Lagi pula, bahkan Xiongda pun tahu bahwa ada dua ahli alam transformasi suci di antara klan iblis Phoenix kuno. Meskipun ketiga bersaudara Laut Utara mengaku sebagai penguasa Laut Utara, pada kenyataannya, mereka hidup dengan penuh kehati-hatian di puncak Laut Utara. Karena hanya mereka yang tahu, penguasa sejati puncak Laut Utara ini. Mereka berasal dari klan iblis Phoenix kuno. Sekarang Xia Fukun telah menemukan puncak Laut Utara, itu berarti dia sudah tahu bahwa klan iblis Phoenix kuno terletak di puncak Laut Utara. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiongda memaksakan senyum. Bro, aku tidak tahu apa-apa tentang klan iblis Phoenix kuno. Bab 329 Api Samadi. Hehe, mendengar ucapan Xiongda, Xia Fukun tersenyum tipis. Sebenarnya, Xia Fukun cukup puas dengan ekspresi terkejut Xiongda barusan. Dia bisa tahu dari ekspresi Xiongda bahwa Xiongda mengetahui tentang klan iblis Phoenix kuno, dan bahkan, kemungkinan besar, Xiongda tahu cara menuju ke klan iblis Phoenix kuno. Hanya karena klan iblis Phoenix kuno terlalu kuatlah Xiongda tidak berani mengambil risiko. Tetapi, asalkan Xiongda tahu di mana klan iblis Phoenix kuno berada, itu sudah cukup. Apakah dia membicarakannya atau tidak, itu tidak penting. Lagi pula, Xia Fukun punya banyak cara untuk menggali informasi tentang klan iblis Phoenix kuno darinya. Karena kau tidak tahu tentang klan iblis Phoenix kuno, lupakan saja. Xia Fukun menatap Xiongda dan berkata sesuatu dengan acuh tak acuh. Hehehe, terima kasih, kakak. Xiongda mengira Xia Fukun akan membiarkannya lolos begitu saja, tetapi yang mengejutkannya, sedetik kemudian, Xia Fukun berbalik dan berkata langsung kepada Neza. Saudara Neza, karena orang ini tidak mengetahui informasi yang saya inginkan, tidak ada gunanya membiarkannya tetap di sini. Kau bisa menanganinya lalu kembali melanjutkan mengajar Jinza dan Musa. Mendengar perkataan Xia Fukun, Neza mengangguk. Dalam sekejap, cincin semesta, pita Hunyuan,
dan tombak rumbai merah yang dipegangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perasaan menjadi begitu tajam dan tegas, membuat jantung Xiongda berdebar kencang. Astaga, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak memaafkan dirimu sendiri? Kenapa kamu tiba-tiba mulai menyerang? Melihat bahwa Xia Fukun dan Neza tidak hanya berpura-pura, dan bahwa Neza benar-benar menyerbu ke arah mereka, Xiongda menarik napas dalam-dalam dan segera bersujud. Kakak, aku salah. Aku bersalah. Aku tahu di mana klan iblis Phoenix kuno berada. Oh, Xia Fukun melambaikan tangannya ke arah Neza, memberi isyarat agar Neza belum menyerang. Dia berbalik. Jika kamu tahu, bukankah lebih baik mengatakannya lebih awal? Xia Fukun tersenyum tipis. Xiongda mengutuk bajingan itu dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih memasang senyum menjilat. Tak lama kemudian, Xiongda mengungkapkan informasi tentang klan iblis Phoenix kuno. Menurut Xiongda, klan iblis Phoenix kuno berdiam di bagian terdalam Laut Utara. Artinya, jika Anda pergi jauh ke utara, Anda akan melihat danau es, dan klan iblis Phoenix kuno terletak di dasar danau es tersebut. Mendengar perkataan Xiongda, Xia Fukun teringat bahwa di Akademi Odin, Ali juga memilih kolam sebagai tempat menyendiri. Mungkin Xiongda memang tidak berbohong. Saudara Lian, apakah daerah di bawah danau es itu benar-benar lokasi klan iblis Phoenix kuno? Xia Fukun tidak sepenuhnya yakin dia mempercayai Xiongda, jadi dia mengajukan pertanyaan kepada sistem pemurnian iblis. Sulit untuk mengatakannya, tetapi mungkin cukup dekat. Aku bisa merasakan lapisan penghalang yang sangat kuat di bawah danau beku itu. Tampaknya di atas danau beku ini terletak puncak Laut Utara, dan di bawahnya, pasti ada dunia lain. Kebaikan. Setelah memastikan dengan sistem pemurnian iblis, Xia Fukun melirik Xiongda. Kalau begitu, kamu yang pimpin. Sebaiknya jangan mencoba macam-macam, kalau tidak. Xia Fukun mencibir. Dia berpikir bahwa jika dia mengancam Xiongda seperti ini, Xiongda akan patuh menurutinya, tetapi yang mengejutkannya, Xiongda hanya tersenyum getir. Saudaraku, kumohon jangan mempersulitku. Dengan kekuatan transformasi suci setengah langkahku, aku hanya cukup untuk perimeter terluar puncak Laut Utara. Jika aku benar-benar pergi ke kedalaman sana, bukankah aku akan membeku sampai mati? Saudaraku, aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui. Lihat, bisakah kau membiarkanku pergi? Melihat ekspresi tulus Xiongda, Xia Fukun ragu sejenak. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Tapi, sudahlah. Xia Fukun awalnya ingin berkata, tinggalkan wadah spasial itu sebelum kau pergi. Tetapi ketika dia melihat jari-jari dan pergelangan tangan Xiongda yang halus, dia tiba-tiba teringat, hahaha, sepertinya aku sudah merampok semua harta Xiongda dan kedua saudaranya ketika mereka berada di rumah keluarga Ye. Melihat Xiongda berjalan pergi, pandangan Xia Fukun tertuju ke utara. Saat ini, masih ada lebih dari 10 menit tersisa sebelum Neza ada. Saudara Neza, maaf merepotkanmu lagi. Kau bisa pulang sekarang. Aku bisa pergi ke kedalaman Laut Utara sendirian. Tidak terima kasih. Neza melambaikan tangannya. Karena kita sudah di sini, aku akan mengantarmu ke tempat yang kau inginkan terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, aku seharusnya bisa tinggal selama 10 menit lagi, kan? 10 menit seharusnya cukup. Puncak Laut Utara ini agak aneh, agak mirip tempat yang sangat dingin di alam abadi. Namun, masih ada beberapa hal yang kurang. Pejamkan matamu, dan aku akan mengantarmu ke sana. Setelah mendengar kata-kata Neza, Xia Fukun langsung merasa sangat gembira. Ah, itu terlalu merepotkan bagimu, Neza kecil. Saat Xia Fukun berbicara, dia dengan patuh menutup matanya. Pada saat itu, Neza melangkah maju dan meraih lengan Xia Fukun. Seketika, pandangannya menyapu kedalaman puncak Laut Utara. Di bawah kaki mereka, roda angin dan api memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba mulai kabur. Meskipun Neza baru berada di tingkat transformasi suci setengah langkah ketika dipanggil oleh Xia Fukun, roda angin api miliknya adalah benda suci, yang dianugerahkan kepadanya oleh Dewi Nuwa. Hampir dalam sekejap mata, Xia Fukun dibawa oleh Neza ke dasar Laut Utara. Bersin. Pada saat itu, Xia Fukun bersin, tetapi tanpa diduga, napas yang dihembuskannya membeku dan jatuh ke tanah. Kedalaman puncak Laut Utara ini memang sangat dingin. Saat ini, Xia Fukun merasa bahwa kemampuan yang sebelumnya ia peroleh dari sistem pemurnian iblis, yang membuat tubuhnya terasa sangat panas, tidak lagi berfungsi dengan baik.
Api yang berkobar di dalam tubuhnya kini tampak seolah akan padam kapan saja. Sambil mendesah, Xia Fukun mengalihkan pandangannya ke Neza, hanya untuk mendapati bahwa Neza masih mengenakan kemeja lengan pendek dan kaos. Neza kecil, apakah kamu tidak kedinginan? Dingin. Neza terdiam sejenak. Tubuhku bukan terbuat dari daging dan darah, jadi bagaimana mungkin aku takut dingin? Lagi pula, aku juga menguasai api sejati Samadhi, jadi aku bahkan tidak takut dingin. Dingin di puncak laut utara ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujung terluar dari dingin ekstrim alam abadi kita. Mendengar perkataan Neza, Xia Fukun tersenyum kecut. Oke, aku tahu kalian para dewa itu luar biasa. Namun, ketika ia teringat akan api Samadhi yang disebutkan Neza, matanya berbinar. Saudara Lian, apakah menguasai api sejati Samadhi berarti kau tidak akan takut dingin lagi? Meskipun begitu, api sejati Samadhi pada akhirnya adalah api ilahi. Api ini bukan milik kemampuan binatang buas iblis, jadi menukarkannya agak mahal. Mendengar sistem pemurnian iblis mengatakan itu, kelopak mata Xia Fukun berkedut. Jumlah poin penyempurnaan di tubuhnya akan segera menembus angka 100.000. Meskipun dia sudah menjadi orang kaya, dia belum mengubah kebiasaannya untuk berhemat dan bekerja keras. Berapa banyak yang Anda inginkan? Xia Fukun menguatkan dirinya dan bertanya pada sistem pemurnian iblis. 2000 titik pemurnian. Astaga, Xia Fukun terdiam sejenak. Memanggil Neza hanya membutuhkan 1000 poin pemurnian, tetapi menukarkannya dengan Samadhi True Fire membutuhkan 2000 poin pemurnian. Meskipun kemampuan Samadhi True Fire akan tetap menjadi miliknya selamanya setelah ia mendapatkannya, bukankah itu terlalu mahal? Bagaimana dengan diskon? Xia Fukun berbicara kepada sistem pemurnian iblis. Usaha kecil, tanpa diskon, tanpa kredit. Sistem pemurnian iblis mendengus dingin. Baiklah, mari kita ubah. Tidak ada cara lain, jauh di dalam laut utara. Jika Xia Fukun tidak memiliki kemampuan seperti api sejati Samadhi, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Setelah menukarkan api sejati Samadhi, api asli di dalam tubuh Xia Fukun menghilang, dan muncul api merah menyala, bahkan dengan sedikit cahaya kemasan, yang seolah-olah akan meledak. Kobaran api itu tidak sebesar kobaran api di dalam tubuh Xia Fukun sebelumnya, tetapi cahayanya jauh lebih terang. Terlebih lagi, kobaran api itu tampak tak ada habisnya. Bab 330 Kakak Besar, kita berada di pihak yang sama. Jadi ini adalah api Samadhi. Xia Fukun mengulurkan telapak tangannya, dan seketika itu juga, nyala api emas menari-nari di telapak tangannya. Neza, yang berdiri di dekatnya, terkejut ketika melihat ini. Xia Fukun, kau benar-benar tahu Samadhi api sejati. Hehe, Xia Fukun tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin dia memberitahu Neza bahwa dia memiliki kode curang seperti sistem pemurnian iblis di dalam dirinya? Dan, karena api sejati Samadhi adalah api ilahi langit dan bumi, bukan sebuah keterampilan, Xia Fukun tidak dapat menduplikasinya menggunakan teknik 1000 manifestasi. Jika tidak, dia cukup meminta Neza untuk menggunakannya, lalu menyalinnya untuk dirinya sendiri. Ini akan menghemat waktu dan tenaganya untuk membuang 2000 poin pemurnian. Hal ini juga terjadi setelah Xia Fukun melepaskan api sejati Samadhi. Flu dingin yang menusuk tulang yang selama ini menyelimuti kami telah benar-benar hilang. Aura dingin itu sepenuhnya lenyap dan diusir oleh api ilahi saat mendekati api Samadhi. Barulah sekarang Xia Fukun benar-benar menatap danau beku di depannya. Meskipun disebut danau es, permukaan danau tersebut membeku karena suhu yang sangat dingin. Lemparkan api Samadhi ke tengah danau. Saat Xia Fukun sedang berpikir apa yang harus dilakukan, suara sistem pemurnian iblis terdengar di telinganya. Pada saat itulah sosok Neza mulai perlahan menghilang. Xia Fukun, sepertinya sudah waktunya. Hubungi aku lagi jika kau butuh sesuatu. Baiklah, Neza kecil. Xia Fukun mengepalkan kedua tangannya sebagai salam ke arah tempat Neza menghilang. Segera setelah itu, dia melemparkan api sejati Samadhi yang ada di tangannya tepat ke tengah danau es tersebut. Saat ini, Xia Fukun tidak dalam bahaya apapun, tetapi jika dia memasuki klan iblis Phoenix kuno, bahkan jika dia menghadapi bahaya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Neza. Oleh karena itu, Xia Fukun tidak perlu mempertahankan Neza. Awalnya, sistem pemurnian iblis menyarankan Xia Fukun dan yang lainnya untuk menunggu hingga mereka lebih kuat sebelum datang ke klan iblis Phoenix kuno. Namun sekarang, Ali telah membawa Ye Qingwan ke klan iblis Phoenix kuno.
Bagaimana mungkin Xia Fukun hanya duduk diam saja? Jadi, bahkan dengan kekuatannya saat ini, memasuki klan iblis Phoenix kuno tetap akan menjadi hukuman mati yang hampir pasti. Tapi, dia masih ingin mencobanya. Api samadhi di tangannya melesat ke tengah danau es. Seketika itu juga, asap putih mulai mengepul dari permukaan danau yang bersentuhan dengan api samadhi. Segera setelah itu, berpusat di api samadhi, retakan-retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke seluruh permukaan danau. Klik, klik, suara deburan ombak di danau terdengar terus-menerus. Danau yang tadinya membeku, tiba-tiba kembali ke keadaan semula sebagai air. Segera setelah itu, saat api samadhi jatuh ke dalam air, gelombang beriak di permukaan air. Benda itu mulai berputar, berpusat pada api samadhi. Ukiran rune kuno dan misterius mulai bermunculan di permukaan danau. Sekarang, sistem pemurnian iblis yang memberikan perintah. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam, lalu melompat tinggi ke udara, menuju lokasi api sejati samadhi. Berdebar, dengan kedatangan Xia Fukun, kecepatan rotasi awal danau tersebut berangsur-angsur melambat. Setelah sekitar 10 menit, permukaan danau menjadi benar-benar tenang. Permukaan air membeku lagi, menjadi permukaan es. Pada saat itu, Xia Fukun, setelah melompat ke danau es, awalnya mengira danau itu berisi air. Namun, yang mengejutkannya, danau itu adalah ruang hampa. Dan di dasar danau es itu terdapat susunan teleportasi berwarna merah menyala. Sepertinya, ini memang tempatnya. Aku bisa merasakan aura klan iblis Phoenix kuno pada susunan teleportasi itu. Setelah mendengar kata-kata dari sistem pemurnian iblis, mata Xia Fukun berbinar, dan dia segera bergegas menuju susunan teleportasi. Tak lama kemudian, Xia Fukun tiba di depan susunan teleportasi. Kira-kira pada waktu itulah, kobaran api muncul di atas susunan teleportasi. Kobaran api yang dahsyat itu tampaknya melahap Xia Fukun sepenuhnya. Oh, seandainya dia tidak mempelajari teknik samadhi api sejati, api besar ini benar-benar bisa menghalangi jalan Xia Fukun. Namun kini, Xia Fukun memiliki api sejati samadhi. Meskipun nyala api pada susunan teleportasi ini luar biasa, bagaimana mungkin nyala api tersebut dapat dibandingkan dengan api ilahi seperti api sejati samadhi? Hampir seketika setelah Xia Fukun melepaskan api sejati samadhi, api pada susunan teleportasi menghilang secepat tikus melihat kucing. Masuki susunan teleportasi ini, dan kau akan muncul kembali di dalam klan iblis Phoenix kuno. Meskipun klan iblis Phoenix kuno bukanlah apa-apa bagiku, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Kau harus sangat berhati-hati. Tahu, Xia Fukun mengangguk. Seandainya Ye Qingwan tidak dibawa kembali ke klan iblis Phoenix kuno oleh Ali, dia tidak akan mau mengambil risiko ini. Bagaimanapun, wilayah klan iblis Phoenix kuno jauh lebih berbahaya daripada lembah naga. Namun, saudara Lian, seperti di lembah naga dulu, apakah kau punya cara untuk mengubah auraku menjadi aura klan iblis Phoenix kuno? Apa yang sedang kamu pikirkan? Sistem pemurnian iblis memutar bola matanya melihat Xia Fukun. Sebelumnya, kami dapat mengubah garis keturunanmu menjadi garis keturunan naga emas bercakar 5 karena kamu tidak memiliki garis keturunan kuat lainnya. Tetapi sekarang kamu sudah memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5. Bagaimana kami dapat mengubahnya kembali menjadi garis keturunan iblis Phoenix kuno? Namun, aku dapat mengubah auramu menjadi aura klan iblis Phoenix kuno. Tetapi itu hanya dapat dipertahankan selama 10 jam. 10 jam, benar, sekitar 1 hari. Dengan kata lain, kau harus meninggalkan klan iblis Phoenix kuno ini dalam waktu 1 hari. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Diam-diam, sistem pemurnian iblis mengurangi 50 poin pemurnian dari akunnya. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dalam susunan teleportasi klan iblis Phoenix kuno. Ketika Xia Fukun membuka matanya, yang dilihatnya adalah pemandangan pegunungan hijau dan perairan jernih. Apakah ini klan iblis Phoenix kuno? Mengapa tempat ini terasa agak sempit bagiku? Xia Fukun terdiam. Mengapa tempat milik klan iblis Phoenix kuno ini terasa lebih kecil daripada lembah naga? Memang agak kecil, tapi gunakan mata anjingmu untuk melihat betapa padatnya energi spiritual di ruang hampa klan iblis Phoenix kuno. Xia Fukun dimarahi oleh sistem pemurnian iblis. Dia mengerutkan bibir dan kemudian menyadari bahwa energi spiritual di klan iblis Phoenix kuno benar-benar terlalu melimpah. Hanya dengan mata telanjang saja, seseorang dapat melihat energi spiritual yang terus mengalir di dalam ruang hampa ini.
Tidak heran klan iblis Phoenix kuno dapat berkultivasi begitu cepat. Xia Fukun tersenyum kecut, menyadari alasannya. Saat ia masih berkomunikasi dengan sistem pemurnian iblis, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. "Siapa kamu?" Setelah mendengar suara itu, Xia Fukun langsung tersadar. Untungnya, dia tahu bahwa auranya telah diubah menjadi aura iblis Phoenix kuno oleh sistem pemurnian iblis, jadi dia memaksakan senyum dan berbalik. "Saudaraku, kita berada di pihak yang sama."